Namo Buddhaya. Selamat pagi adik-adik dalam Dharma. Pada hari ini kita akan memulai kebaktian melalui daring. Mohon adik-adik semua nanti mengikuti dari rumahnya masing-masing. Teman-teman dalam Dharma, marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai pembacaan parita-parita suci. Wandana.
Tisaya. Budang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Pancasila. Panatipata weramani, sikkhapadang samadhiyami, adhinadana weramani, sikkhapadang samadhiyami, kamesu micacara weramani, sikkhapadang samadhiyami, musawada weramani, sikkhapadang samadhiyami, surameraya majapamadatana weramani, sikkhapadang samadhiyami. Buddha Nusati. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho
datang weditabo winyuhiti sangha disati supati panyo bhagavato sawaka sangho ujupati panyo bhagavato sawaka sangho nayapati panyo bhagavato sawaka sangho samicipati panyo bhagavato sawaka sangho yadidam catari purisa yugani ata purisa pugala esa bhagavato sawaka sangho pahuneo pahuneo dakineo anjali karanio anutara punya ketam lokasati saca kriya gata nati me saranang anang budo me saranang waram etena saca wajena hotu me jaya manggala nati me saranang anang damo me saranang waram etena saca wajena hotu me jaya manggala nati me saranang anang sangho me saranang wara etena saca wajena hotu me jaya manggala sabityo gata sabityo wiwajantu sabarogo winasatu mame bawa tuantarayo suki digayuko nakataya kabutana apagaha niwarana aritasa nugawena hontu mayhamu padawe sabe buddha balapata pacekana caya
Bismillah sesuai dengan objek masing-masing. Meditasi dimulai. Semoga aku menjadi obat bagi yang sakit. Semoga aku menjadi makanan bagi yang kelaparan. Semoga aku menjadi pelindung bagi yang takut. Semoga aku menjadi suaka bagi yang dalam bahaya. Semoga aku menjadi embun bagi yang murka. Semoga aku menjadi pemandu bagi yang tersesat. Semoga aku menjadi bahtera bagi yang menyeberang. Semoga aku menjadi pelita dalam gulita. Semoga sepanjang masa saat ini dan selamanya aku melayani untuk menjadi sempurna. Aku menjadi sempurna untuk melayani. Aku ingin menjadi Buddha. Semoga yang lain tercerahkan juga. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita akhiri puja bakti ini dengan menyanyikan lagu Namaskara. Mari kita menghormati Sang Buddha, junjungan kita, Guru Agung, amatlah berjasa mengajarkan kita kesunyataan. Namo Buddhaya. Namo Dhammaya. Namo Sahaya. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Adik-adik, kita sudah selesai kebaktiannya.
sekarang biar lebih semangat kita nyanyi Mars Gabi dulu. Oke, 1, 2, 3. Lihatlah sinar mentari pagi, wahai teman-teman semua. Mari kita pergi ke wihara, belajar, bermain dan berkarya. Gelanggang anak Buddhis Indonesia, itulah persaudaraan kita semua, di mana Sang Buddha sebagai pedoman menuju masa depan yang cerah. Tegakkanlah dharma dalam hidupmu hingga menerangi setiap langkahmu. Raihlah citamu penuh semangat walau rintangan menghadang. Ku tahu masa-masa kecilku indah bagai burung-burung berkicau. Ku isi hariku di dalam gabi, belajar parita dan samadhi. Tepuk gabi. G A B I. Hidup gabi. Hidup gabi. 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 Yes, oke. Salam gabi. Yes, 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 yes. Jadi kita udah nyanyi Mars Gabi, udah tepuk gabi, udah salam gabi. Nah sekarang udah waktunya kita dengerin Dhamma Desana dari Pak Budi. Ya, dipersilakan kepada Pak Budi selanjutnya. Namo Buddhaya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Namun sebelumnya terima kasih dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Apa kabar anak-anak? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Sebelum Bapak memberikan sebuah materi, biar kita lebih semangat lagi, mari kita bersama-sama tepuk gabi ya. Mari kita dengarkan sama-sama. Tepuk gabi. G A B I. Hidup gabi. Hidup gabi. 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 Yes, oke. Salam gabi. Yes, 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 yes. Ya, baiklah anak-anak. Untuk pertemuan yang pagi hari ini, Bapak akan sedikit bercerita. Namun sebelum Bapak bercerita tentang kisah Jataka, yaitu kehidupan Sang Buddha, adik-adik harus benar-benar ya, benar-benar semangat ya, harus memperhatikan cerita yang akan Bapak sampaikan. Di sini Bapak akan mengambil sebuah cerita, yaitu yang berjudul Kura-kura Bawel. Tentunya adik-adik semuanya pernah melihat kura-kura kan? Tentunya udah pernah kan? Nah, di sini Bapak akan bercerita tentang kura-kura yang bawel. Pada suatu ketika di dekat Gunung Himalaya ada sebuah danau yang sangat indah. Di situ ada seekor kura-kura yang tinggal di sana. Tetapi kura-kura itu selalu hidup sendiri. Karena apa? Karena kura-kura itu banyak bicara, suka banyak bercerita kepada teman-temannya. Nah, pada suatu ketika si kura-kura itu datang ke danau itu. Nah, pada saat itu ada seekor kera melihat seekor kura yang datang. Lalu seekor kera itu bilang sama teman-temannya, "Hei, ada si kura-kura datang, ada si kura-kura bawel yang datang. Ayo mari kita pergi, ayo kita pergi." Nah, pada saat itulah teman-temannya pada meninggalkan dia. Dia berada di danau itu sendiri. Nah, pada saat itu banyak seperti halnya ikan dan kera dan kelinci itu berlarian karena tidak mau bertemu dengan seekor kura-kura tersebut. Karena apa? Karena kura-kura itu sangat bawel. Pada saat bertemu dengan teman-temannya, dia selalu mengajak ngobrol.
mengajak bermain dan mengajak ngomong, tetapi teman yang lain tidak bisa atau tidak boleh ikut berbicara. Dia ingin berbicara terus, tetapi teman-temannya tidak mau berbicara. Nah, pada suatu ketika si kura-kura itu sendirian. Dia merasa sedih. Oh, kenapa ya? Kok saya ditinggal sendiri di sini? Kenapa? Teman-teman saya pada pergi semua. Wah, saya kura-kura tersebut merasa sedih dan kayak nggak punya teman karena temannya udah pergi semuanya. Pada suatu ketika si kura-kura itu berjalan. Ini udah musim panas ya, udah musim panas. Seharusnya kalau musim panas seperti ini, saya lebih suka berbicara sama teman-teman saya. Tetapi sekarang teman-teman saya udah nggak ada, pada pergi semua, sudah meninggalkan saya. Nah, jadi saya sendirian. Kura-kura selalu meratapi dan kesedihannya. Tetapi pada suatu ketika tiba-tiba ada seekor atau sepasang angsa yang datang. Nah, seekor angsa itu sangat baik. Nah, pada saat sepasang angsa itu sedang berjalan atau sedang berenang di air, tiba-tiba kura-kura itu muncul mengganggu sepasang angsa itu. Nah, pada saat itu langsung keluar dari airnya, langsung berbicara tanpa henti sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan sampai 4 jam. Sepasang angsa itu tidak bisa berbicara karena sudah diinginkan oleh si kura-kura itu sendiri, ingin berbicara dan tidak mau bergantian. Bercerita tentang, mengisah ceritakan tentang teman-teman saya pada jahat sama saya, pada ninggalin saya tinggal di sini sendirian. Nah, pada saat itulah baru teman-teman saya meninggalkan saya, dan di sini saya sendirian. Untung ada sepasang angsa yang sangat baik pada saya. Saya terima kasih kepada angsa yang baik gitu. Nah, pada saat itu udah berjalan sampai 4 jam, tiba-tiba saking sampai marahnya si angsa itu, lalu sepasang angsa itu memasukkan kayunya di mulutnya si kura-kura itu. Lalu pada saat itulah si kura-kura itu dibawa terbang oleh sepasang angsa itu. Nah, pada saat terbang sangat tinggi, tiba-tiba pada saat terbang dia melewati sekerumunan orang. Nah, tiba-tiba ada satu orang yang berbicara kepada si kura-kura itu. Hei, ada si kura-kura bawel sedang terbang. Nah, pada saat itulah seekor kura-kura sangat marah, dan seekor kura-kura berkata, wah, kenapa itu saya dikatakan bawel? Nah, pada saat itulah dia terjatuh karena gigitannya yang di kayu itu dilepaskan karena dia berbicara dan dia akhirnya jatuh. Nah itu sedikit cerita tentang Jataka. Nah, jadi apa yang makna dari sebuah cerita ini, atau kita mengambil sebuah cerita Jataka tentang kura-kura yang bawel, maknanya sangat luar biasa bagi kita, bagi adik-adik semuanya. Tentunya kalau misalkan kita ingin bahagia, tentunya kita berteman. Kalau kita ingin berteman, tentunya kita menyayanginya. Kalau kita ingin menyayanginya, berarti kita harus berbicara. Ya, kalau misalkan kita berbicara, itu harus dengan berbicara yang baik. Nah, itu merupakan ucapan yang benar. Jadi adik-adik semuanya, kalau misalkan berteman dengan siapapun itu, harus bisa menjaga ucapan itu sendiri. Jangan sampai ucapan itu bisa bikin orang lain sakit hati atau bikin orang lain merasa sakit. Nah, makanya harus dijaga adik-adik ya. Jangan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak baik buat teman-temannya. Jadi harus mengucapkan kata-kata yang baik ya. Jadi adik-adik harus benar-benar mengembangkan rasa cinta kasih dan kegiatan rasa cinta ya. Jadi adik-adik kalau ingin berteman, tentunya harus berteman yang baik, tidak boleh menyakitin. Terus kalau ingin
tidak disakitin oleh orang lain, berarti kita tidak boleh menyakitin orang lain juga. Nah itu jadi anak-anak atau adik-adik semuanya jangan sampai kita selalu menyombongkan diri. Nah, misalkan gitu. Kalau adik-adik sama teman yang lain selalu sombong, misalkan saya tuh yang paling dan paling, itu nggak boleh. Kalau sampai hal itu terjadi, maka adik-adik akan dijauhi atau ditinggalkan oleh teman-teman. Maka dari itu adik-adik harus ingat ya, jangan sampai adik-adik itu merasa paling hebat, paling pintar dan paling sebagainya, tetapi tidak pernah menghargai orang lain. Jadi itu. Jadi sebuah cerita tadi itu mengajarkan kita untuk menjadi teman yang baik, ya, menjadi teman yang baik kepada teman kita. Ya, bagaimana untuk menjaga ucapan kita, ucapan yang benar? Yaitu yang pertama, kita tidak boleh sombong. Jadi udah dijelaskan ya, tidak boleh sombong. Ya, terus berkata yang benar. Jangan mengatakan hal-hal yang tidak benar, apalagi mengatakan yang menjelekkan orang lain atau mengatakan orang lain itu tidak baik ya. Terus yang ketiga, itu tidak boleh berbohong. Nah ini adik-adik tidak boleh berbohong ya, apalagi berbohong sama orang tua ya. Itu sangat berdosa, nanti kita akan mendapat karma buruk ya. Kalau misalkan adik-adik ingin disayangi sama orang tua, tentunya adik-adik harus berucap yang baik, tidak boleh berbohong ya. Selalu jujur ya, jujur apapun itu. Nah, kita sebagai siswa budaya yang baik, tentunya adik-adik harus belajar lebih giat dan tidak boleh mengucapkan kata-kata yang menyakiti perasaan orang lain. Jadi kisah si kura-kura yang bawel tadi mengajarkan kita untuk berucap yang baik dan tidak boleh sombong. Saya kira hanya itu saja ya adik-adik semuanya. Semoga dengan apa yang Bapak sampaikan, semoga bisa bermanfaat buat adik-adik semuanya ya. Tetap semangat walaupun adik-adik belajar di rumah, sekolah minggu di rumah, tetap semangat ya. Siswa budaya yang baik itu harus semangat dan semangat ya. Tidak boleh putus asa, tidak boleh pas petang-petang nggak kebaktian atau nggak sekolah minggu di biara jadi nggak semangat. Jangan. Siswa budaya yang baik harus tetap semangat apapun itu, apapun rintangannya ya. Jadi itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga adik-adik selalu diberikan kesehatan ya, dan kebahagiaan. Sadu, sadu, sadu. Nah, demikian akhir kata dari Bapak. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.